Selamat siang, pagi, sore, dan juga malam untuk Pak Ilham dan juga teman-teman. Eh, Pada kesempatan kali ini saya akan menceritakan kembali atau juga membahas tentang isi dari buku novel Ateis yang ditulis oleh Ahdiat Kamiharja. Jadi cerita ini itu berpusat kepada seseorang yang bernama Hasan. Hasan ini itu dikenal sebagai uh, seseorang yang taat akan agama, ya religius gitulah, religius dan juga soleh. Karena dia ini dilahirkan di keluarga yang sangat taat terhadap agama. Nah, tetapi kehidupannya mulai berubah drastis, teman-teman, ketika ia merantau ke Bandung dan juga berkenalan dengan seseorang yang bernama Anwar. Nah, Anwar ini dikenal sebagai pria yang berideologi komunis atau bisa kita sebut skeptis lah terhadap agama. Nah, melalui pergaulan dari Anwar dan juga Hasan ini, jadi melalui pergaulan dengan Hasan dan teman-temannya, terutama salah satu cewek yang bernama Rusi. Nah, Rusi ini dia adalah uh, perempuan yang membuat Hasan jatuh cinta. Nah, semenjak saat itu pandangan hidup Hasan ini mulai goyah, teman-teman, karena pergaulan dengan Anwar dan juga teman-temannya. Hasan jadi mulai meragukan keyakinan yang selama ini dia pegang. Dia tuh kayak terjebak dalam pergaulan batin yang hebat antara iman yang diwariskan oleh keluarganya dan juga paham rasionalisme yang ditawarkan oleh lingkungan sekitarnya. Perseteruan ini atau konflik ini tidak hanya menghancurkan imannya, tetapi juga kehidupan pribadinya. Jadi tidak hanya imannya doang, jadi kehidupan pribadinya juga mulai runtuh gitu. Jadi yang terkena dampaknya tidak cuma imannya tapi juga kehidupan pribadinya, hubungannya dengan keluarga, terus pernikahannya dengan seseorang gadis yang dijodohkan dengannya. Terus pada akhir cerita novel ini, sayang sekali novel ini berakhir dengan sangat tragis, teman-teman. Hasan yang telah runtuh kehidupannya, yang telah goyah, yang telah tercerai-berai lah hidupnya, akhirnya menyadari betapa hancurnya, betapa chaosnya, betapa runyamnya hidup dia akibat pergaulan batin yang selama ini dia hadapi di Bandung, teman-teman. Tetapi ia akhirnya sadar dan ingin mencoba kembali kepada Tuhan yang dulu dia tekuni lah, dulu dia taati bersama keluarganya. Tapi ketika ia ingin kembali kepada Tuhan, tetapi takdir berkata lain. Hasan itu meninggal dunia dengan cara mengenaskan. Yaitu dengan cara dia meninggal tapi di tengah kebingungan dan penyesalan mendalam akibat itu. Pergaulan bebas tadi, pergaulan yang tentang
skeptis akan agama. Jadi dia meninggal dengan cara mengenaskan, yaitu di tengah kebingungan dan juga penyesalan yang mendalam. Oke, untuk buku ini mungkin sudah selesai. Dan untuk kesimpulannya, mungkin kalian mikir, ngapain sih buku ini jadinya kayak nyerang suatu agama gitu ya? Tapi enggak begitu teman-teman. Jadi buku ini itu jadi buku ini bukan menyerang suatu agama, tetapi menggambarkan sebuah potret tragis tentang seseorang manusia yang kalah karena kehilangan pegangan hidup dan dia tuh terjepit di antara arus pemikiran yang saling bertentangan yang tadi teman-teman, yang suatu keluarga satunya keluarga yang taat akan Tuhan, satu lagi pergaulan yang skeptis akan agama. Dan juga novel ini tetap relevan hingga hari teman-teman, sebagai pelajaran tentang pentingnya kedewasaan berpikir atau cara kita berpikir, dan juga bahayanya fanatisme yang membabi buta. Karena di zaman sekarang banyak sekali fanatisme tentang tidak mempercayai Tuhan, terus tidak menganggap Tuhan itu ada. Banyak teman-teman seperti agnostik, ateis, dan juga Yahudi teman-teman. Jadi kenapa sih kita harus milih suatu agama? Enggak sih, sebenarnya kita tidak diharuskan untuk memilih suatu agama kita, tapi kita ketika mempunyai suatu agama berarti kita mempunyai pegangan hidup teman-teman. Ketika kita mempunyai agama, kita artinya mempunyai pegangan hidup. Tapi ketika kita tidak punya agama, tidak menganggap Tuhan itu ada, berarti sama saja kamu tidak punya pegangan hidup sama sekali. Jadi mungkin segitu saja cerita yang bisa saya ceritakan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.